Pada video kali ini, kita membahas mengenai segi 4 dan segitiga. Ayo kita berlatih 8.7, memahami garis-garis istimewa pada segitiga. Materi kelas 7 semester 2, dan materi ini diambil dari buku Matematika Kurikulum 2013. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk dalam latihan soalnya. Soal yang pertama, dengan menggunakan jangka dan penggaris, salin dan lukislah garis yang tegak lurus CD melalui titik A berikut. Nah, di sini ada 3 gambar. Nah, ini kan menggunakan jangka dan penggaris. Silahkan teman-teman mengerjakannya di buku tugas kalian. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Gambarlah segitiga ABC siku-siku di titik A dengan panjang AB sama dengan 6 cm dan panjang AC 5 cm. Kemudian lukislah ketiga garis berat pada segitiga ABC tersebut dan tentukan titik perpotongannya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, yang diketahui dari soal, kita sudah ketahui bahwa segitiga ada titik A, titik B, dan titik C. Dan panjang sisi AB yaitu 6 cm dan panjang sisi AC yaitu 5 cm. Yang ditanya dari soal yaitu lukislah ketiga garis berat dan tentukan titik perpotongannya. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali pengertian dari garis berat. Nah, garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian yang sama panjang. Oke, yang pertama, garis X menghubungkan sudut A dengan panjang sisi BC dan membagi sisi BC menjadi 2 bagian yang sama panjang, yaitu ini artinya sama panjang, yaitu panjang sisi C ke titik sini sama panjang dengan panjang sisi B ke titik sini. Selanjutnya, garis Y ini menghubungkan sudut B dengan panjang sisi AC dan membagi sisi AC menjadi 2 bagian yang sama panjang, yaitu panjang titik A ke sini yaitu sama panjang dengan panjang sisi titik C ke sini. Selanjutnya, garis Z ini garis Z menghubungkan sudut C ini di sisi AB dan membagi 2 sisi AB menjadi 2 bagian yang sama panjang. Artinya panjang dari titik A ke sini sama panjang dengan titik B ke sini, titik ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Gambarlah segitiga DEF sama kaki dengan panjang DE sama dengan panjang BF. Lukislah ketiga garis sumbu pada segitiga tersebut. Nah, pembahasannya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita mengingat kembali. Pengertian dari garis sumbu adalah garis yang ditarik dari tengah-tengah sisi suatu segitiga dan tegak lurus pada sisi tersebut. Oke, jadi ini segitiganya ada titik D, titik E, dan titik F. Nah, garis DX misalnya ada titik X, maka garis DX menghubungkan titik D pada sisi segitiga EF di titik X ini, sehingga membagi 2 panjang sisi EF ini menjadi 2 bagian yang sama panjang, sehingga panjang sisi EX sama panjang dengan panjang sisi FX ya ini, dimana besar sudut DXE sama dengan besar sudut
DXF, yaitu tepat 90 derajat. Nah, kalau teman-teman menggunakan melihat simbol seperti ini, artinya segitiga di mana salah satu sudutnya yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Selanjutnya, garis misalnya ada titik Y, maka garis EY ini menghubungkan titik E ini pada sisi segitiga DF di titik Y dan membagi dua panjang sisi DF menjadi dua bagian yang sama panjang, yaitu panjang DY sama panjang dengan panjang sisi YF, dan besar sudut DYE ini panjang besar sudut DYE sama dengan besar sudut EYF, yaitu tepat 90 derajat. Selanjutnya, panjang garis FZ, misalnya ada titik Z, maka garis FZ menghubungkan titik F pada sisi segitiga DE di titik Z dan membagi dua panjang sisi DE menjadi dua bagian yang sama panjang, yaitu panjang DZ sama panjang dengan panjang sisi EZ, di mana besar sudut DZF sama besar dengan besar sudut EZF, yaitu tepat 90 derajat. Selanjutnya, soal nomor 4, gambarlah segitiga tumpul KLM, kemudian lukislah ketiga garis tinggi pada segitiga tersebut. Kita langsung ke pembahasan. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita mengingat kembali. Pengertian dari garis tinggi adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut, suatu segitiga, dan tegak lurus terhadap sisi-sisi di hadapannya, atau membentuk sudut siku-siku. Nah, selanjutnya kita perlu tahu juga segi tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah tumpul. Nah, dikatakan tumpul jika salah satu sudutnya lebih besar 90 derajat. Oke, kita langsung ini segitiganya. Ada titik K, titik L, dan titik M. Nah, garis jika ada titik Y, maka garis LY ini adalah garis tinggi. Saya ulangi lagi, garis LY adalah garis tinggi. Dan garis LY menghubungkan titik sudut L ini dengan sisi KM pada titik Y. Sedemikian sehingga sudut LYM ini dan sudut LYK atau KYL yaitu tepat 90 derajat.